Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa sekalian, selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Manajemen Keuangan Islam. Perkenalkan, saya Mawar Janati, sebagai dosen pengampu mata kuliah ini akan mendampingi Anda dalam mempelajari topik mengenai financial behavior pada pertemuan kali ini. Dalam sesi ini, kita akan menggunakan metode pembelajaran inquiry learning, yaitu di mana metode tersebut adalah pendekatan yang mendorong Anda untuk aktif bertanya, menyelidiki, dan menemukan konsep melalui proses berpikir. Harapannya setelah mengikuti video ini, kalian dapat memahami dan menganalisis mengenai financial behavior. Silahkan siapkan catatan dan materi pendukung. Dan mari kita mulai pembahasannya secara bertahap dan berstruktur. Gambar apa sih ini? Ya, tentu teman-teman sekalian sudah pada tahu ya, ini adalah gambar uang. Ya, ada uang 100, ada uang 50. Nah, bisa nggak ya kita mengatur keuangan kita? Tentu bisa ya teman-teman. Kemudian jika kita bisa mengatur keuangan kita, caranya gimana ya? Nah, caranya adalah dengan kita harus bisa menerapkan financial behavior. Nah, lalu apa tuh financial behavior? Financial behavior itu adalah perilaku seseorang dalam merencanakan, mengambil keputusan, mengelola, dan mengevaluasi sumber daya keuangannya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Perilaku ini berkaitan dengan bagaimana individu memperoleh, menyimpan, membelanjakan, dan menginvestasikan uangnya. Jadi intinya financial behavior itu adalah perilaku bijak terhadap keuangan ya, baik dari bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana kemudian bagaimana kita mengelola keuangan kita ya, secara sadar ataupun tidak sadar. Seperti itu. Apakah keuangan kita akan dibelanjakan semua ataukah akan ada yang disisihkan untuk disimpan sebagai tabungan atau investasi. Theory of planned behavior mengatakan bahwa perilaku keuangan dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, sikap terhadap keputusan keuangan. Yang tadi sudah kita bicarakan ya. Sikapnya itu adalah apakah dari uang yang kita peroleh itu akan dihabiskan semua untuk dibelanjakan atau konsumsi, ataukah ada yang digunakan untuk investasi, tabungan, dana darurat, ya seperti itu. Kita Muslim sudah pasti akan ada yang disisihkan untuk zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua itu adalah pengaruh lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu memiliki pengaruh terhadap keputusan keuangan kita ya. Bila mana kita memiliki teman-teman yang suka belanja ya, jika kita tidak memiliki sikap keuangan yang baik, tentu kita akan terbawa-bawa oleh teman-teman kita. Misalkan diajak hayu-hayu aja, padahal kita sendiri uangnya lagi tipis nih, tapi sampai karena hayu-hayu aja ya, lingkungannya begitu yang suka belanja gitu teman-temannya, suka hayu-hayu aja, kemudian padahal keuangan kita lagi tipis, sehingga kita akan rela berhutang gitu. Nah, itu tidak
dibenarkan ya teman-teman yang terlihat seperti itu. Jadi intinya lingkungan sosial itu berpengaruh terhadap keputusan keuangan kita. Atau misalkan contoh lagi, kita punya teman yang misalkan perabotannya itu estetik semua. Nah, kita itu kadang-kadang pengen juga ya gitu. Kalau misalkan sikap kita terhadap keuangan itu masih belum disiplin, maka kita akan mengusahakan gitu beli yang estetik-estetik tersebut walaupun dompet kita tipis gitu. Tapi bila mana kita sudah memiliki financial behavior gitu untuk sikap keuangannya sudah disiplin, maka bila mana keuangan kita masih tipis, kita tidak akan mudah tergoda untuk membeli suatu barang yang mana barang tersebut itu belum tentu bermanfaat untuk kita. Kadang-kadang kan kita ingin membeli barang yang mana hanya karena ingin, bukan karena butuh ya, seperti itu. Oke, yang ketiga itu adalah keyakinan bahwa individu mampu mengendalikan perilaku tersebut. Jadi bila mana kita prinsipnya kuat, ya, disiplin terhadap keuangan kita melakukan financial behavior, maka keuangan kita akan tertata dengan baik. Financial behavior juga ditinjau dalam psikologi dan ekonomi, yang mana keputusan ekonomi itu bisa dipengaruhi oleh emosional, kognitif, dan sosial ya. Emosional itu kadang-kadang kita emosi saat ingin memiliki sesuatu barang ataupun makanan gitu, padahal itu kita belum tentu butuh terhadap barang atau makanan tersebut. Kemudian kognitif, apakah itu bermanfaat, memiliki manfaat atau tidak untuk kita. Kemudian tadi sosial ya, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap keputusan ekonomi ya. Bila mana kita berteman dengan orang yang senang menabung, senang berinvestasi, maka kita pun bisa ibaratnya tertular gitu, akan menjadi senang menabung dan senang berinvestasi. Nah, bagaimana ini Islam memandang financial behavior? Jadi di dalam Islam ya, perilaku keuangan yang baik adalah bagian dari akhlak dan ibadah, karena menyangkut bagaimana seseorang mengelola amanah rezeki dari Allah dengan bijak, adil, dan bertanggung jawab. Jadi Islam pun mendukung adanya financial behavior ini, karena dalam Islam pelaksanaan financial behavior yang baik itu adalah sebagai bagian dari ibadah ya. Jadi kita itu ibaratnya jika bisa melakukan dengan baik, artinya kita itu bisa mengelola amanah rezeki dari Allah. Ya, bagaimana sih caranya kita untuk melaksanakan financial behavior ya, atau perilaku keuangan yang baik? Yang pertama, kita harus mencari harta secara halal. Jadi sumber pendapatan kita adalah dari yang halal. Yang kemudian tidak boros dan tidak kikir. Jadi terlalu boros tidak boleh, terlalu kikir juga tidak boleh. Kita harus di tengah-tengah. Kemudian pandai mengatur keuangan dan berinvestasi dengan bijak. Jadi tadi ya, pokoknya setiap kita menerima pendapatan harus ada yang disisipkan untuk diinvestasikan atau ditabung. Kemudian selanjutnya untuk yang muslim itu tentu harus menunaikan kewajiban sosial baik zakat, infak ataupun sedekah. Kemudian yang terakhir, mengelola harta sebagai amanah bukan milik mutlak pribadi. Jadi kita harus mengelola harta titipan dari Allah
dengan amanah. Pada kasus pertama, Nadia usianya 26 tahun, kerja di perusahaan swasta, jadi cukup untuk hidup nyaman, tapi Nadia punya kebiasaan yang sulit dikendalikan, yaitu belanja adalah pelariannya. Setiap akhir pekan, dia menghabiskan waktu di mall atau store e-commerce. Entah itu sepatu baru, skincare yang belum tentu cocok, atau baju-baju yang lucu banget. Dan akhirnya cuma tergantung di lemari. Ketika saldo rekening mulai tipis, dia tak ragu mengambil voucher, cicilan, bahkan pinjaman online. Dia pikir nanti juga bisa dilunasin setiap akhir pada bulan depan. Pikirnya sambil skip check out. Nah, awalnya memang lancar, tapi lama-lama tagihan menumpuk. Later bulan ini belum lunas, sudah ambil cicilan baru. Cuma makin mencekik, gaji habis untuk bayar hutang, makan pun harus iris, padahal lemari penuh dengan barang yang jarang dipakai. Suatu hari, hatinya terus-terusan bunyi. Itu bukan dari teman, tapi dari debt collector. Dia panik, malu, bingung. Nadia mulai menyadari semua ini bukan karena dia tak punya uang, tapi karena tak bisa mengendalikan diri. Semua demi gengsi, pencitraan, dan pelarian dari stres. Nah, kemudian kasus kedua adalah bercerita tentang Raka. Raka usianya 30 tahun. Dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan karya. Gajinya tidak besar, namun cukup untuk hidup layak. Yang membedakan dari kebanyakan orang kerjanya adalah Raka punya perencanaan keuangan yang rapi dan gaya hidup yang sederhana. Awal kebiasaan sejak kuliah, Raka terbiasa mencatat pengeluaran harian. Setelah bekerja, dia mulai mencatat anggaran bulanan. 50% untuk kebutuhan ya, 30% untuk tabungan dan investasi, dan 10% untuk hiburan fast 10% untuk dana darurat dan sedekah. Setiap gajian, ia langsung memindahkan uang ke rekening tabungan terpisah dan aplikasi reksadana. Sisanya baru dipakai untuk kebutuhan. Raka bukan orang yang anti belanja, tapi dia selalu bertanya pada dirinya sebelum membeli, apakah aku ini butuh atau hanya ingin. Alih-alih gonta-ganti gadget atau pakaian bermerek, ia memilih barang yang berkualitas yang tahan lama. Rumahnya rapi, hanya berisi barang-barang berkemeja. Dia lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca, jalan pagi, atau nongkrong hemat dengan teman. Di usianya yang 30 tahun, Raka sudah punya tabungan 6 bulan gaji, aktif berinvestasi di reksadana dan emas, sudah punya hutang konsumtif, siap jika ingin menikah atau pindah kerja. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus 1 dan 2? Apa ya? Nah, pada kasus pertama, kita belajar bahwa seberapa besar pun penghasilan, jika tidak dikelola dengan baik, maka kita tetap akan selalu merasa kurang, hingga akhirnya mengalami kesulitan finansial. Itu pada kasus Nadia ya. Nah, pada kasus kedua, kasus Raka, kita bisa belajar bahwa seberapa besar pun penghasilan kita, jika kita mampu mengelola dengan baik, maka hidup kita akan tenang ya, seperti Raka ya. Di usia 30 tahun sudah banyak tabungannya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Demikian pembahasan kita untuk materi dengan judul Financial Behavior pada pertemuan kali ini. Semoga penjelasan ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya melalui pendekatan inquiry learning yang telah kita gunakan. Silahkan lanjutkan dengan membaca materi pendukung, menjawab pertanyaan yang reflektif dan menyelesaikan tugas yang telah disediakan. Jika ada pertanyaan atau hal yang belum dipahami, silahkan diskusikan melalui forum pembelajaran atau saat pertemuan tatap muka berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.